Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mohon terangilah hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Allah. Ya Roh Kudus, gerakan hati kami, agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu setiap hari. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, judul santapan harian keluarga Kristen di saat ini, hiduplah dengan bekerja dan hati yang taat kepada Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, hidup dan kerja merupakan dua kata yang saling berkaitan, tidak bisa dilepas pisahkan. Tidak ada orang hidup yang tidak bekerja, begitupun juga
tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tidak hidup. Hal ini mengandung pengertian bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang diisi dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna untuk hidup itu sendiri. Begitupun juga, kerja yang bermakna adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan hidup itu sendiri menjadi bermakna. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam paham yang demikian itulah, kerja harus dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia demi melaksanakan amanat Tuhan, yaitu bekerja. Dalam bacaan Alkitab hari ini, khususnya ayat 19, memberikan penekanan yang sangat jelas bahwa untuk menjadikan hidup itu bermakna, yakni bisa makan dan sebagainya, setiap orang harus bekerja. Istilah yang digunakan dalam ayat 19 tersebut yaitu berpeluh. Berpeluh pertanda harus ada keringat yang keluar, dan biasanya keringat itu dapat keluar dari tubuh seseorang jika ia melakukan suatu pekerjaan. Keluarga Kristen yang terkasih, dalam konteks bacaan Alkitab kita saat ini, setiap orang harus memahami kerja itu merupakan suatu amanat Tuhan kepada manusia ciptaannya. Karena itu, dalam melakukan pekerjaan, dibutuhkan sikap taat dengan hati nurani yang murni. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, ketaatan tersebut bukanlah merupakan sikap ketertundukan kepada manusia, melainkan kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan tersebut kepada manusia. Oleh sebab itu, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bekerjalah dengan takut akan Tuhan sehingga hidup kita diberkati. Ya Tuhan, mampukanlah keluarga kami untuk taat melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.